Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K. Seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K guru ataupun trik-trik soal-soal P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Nah, ini tentunya kabar baik. Kali ini memudahkan guru untuk lulus P3K. Jadi ada aturan khusus tahap yang ketiga. Nah, ini berbeda dengan seleksi tahap yang kedua. Nah, mari kita simak beritanya. Dilansir dari gurubisa.com, P3K tahap yang ketiga sebentar lagi diadakan. Sebelumnya, P3K tahap yang pertama dan 2 sudah dilaksanakan. Nah, terkait hal tersebut, terdapat aturan baru yang ditetapkan dari pengadaan P3K tahap yang ketiga. Menteri Kebudayaan, Pendidikan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nadiem Makarim pernah mengatakan info terbaru terkait P3K tahap yang ketiga. Nah, info tentang sepenggal aturan P3K tahap yang ketiga sempat dibahas pada rapat kerja DPR RI dengan Kemendikbudristek. Jadi, Nadiem mengatakan tentang guru yang sudah lulus passing grade untuk tidak melaksanakan tes kembali. Kita ingin dia, guru yang sudah lolos, tidak harus tes lagi saat formasinya keluar. Dia langsung dapat. Nah, itu adalah posisi Kemendikbud. Kami sedang berjuang setiap hari untuk perubahan. Jadi berdasarkan hal tersebut, ada beberapa perbedaan lain terkait pelaksanaan P3K tahap yang ketiga. Untuk mengetahui perbedaan akan dipadukan dengan peraturan P3K sebelumnya, yakni P3K tahap yang kedua. Nah, inilah beberapa perbedaan P3K tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Jadi, peraturan P3K tahap yang kedua itu, yang pertama, peserta wajib melamar dalam satu daerah kewenangan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi tempat pelamar mengajar. Dan aturan yang kedua, peserta yang mengajar pada tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP hanya dapat melamar pada bentuk satuan pendidikan tersebut. Nah, hal tersebut juga berlaku pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Hanya dapat melamar pada bentuk satuan pendidikan tersebut. Nah, artinya jika sebelumnya ia mengajar SMA hanya dapat mendaftar di tingkat SMA, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak ada optimalisasi pada pengisian formasi yang kosong. Nah, untuk peraturan seleksi tahap yang ketiga ini, yang pertama, pelamar dapat menentukan pilihan kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi. Pada seleksi kompetensi 2, sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik melamar. Dan aturan yang kedua, peserta yang mengajar di tingkat SMA dapat memilih formasi di tingkat yang lain, seperti SD ataupun SMP. Dan yang ketiga, ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi berdasarkan pemaparan di atas, inilah beberapa perbedaan P3K tahap yang kedua dan tahap yang ketiga jika dirangkum. Jadi perbedaan P3K tahap yang kedua dan P3K tahap yang ketiga. Pada PPK tahap yang kedua, peserta hanya wajib melamar dalam satu daerah. Sementara untuk P3K tahap yang ketiga, peserta dapat melamar di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi. Dan yang kedua, pada P3K tahap yang kedua, peserta harus memilih formasi setingkat jenjang mengajar sebelumnya. Sedangkan PPK tahap yang ketiga bebas memilih formasi di tingkat yang lain. Dan aturan yang ketiga, P3K tahap yang ketiga terdapat optimalisasi pengisian formasi yang kosong. Nah, itulah perbedaan P3K tahap yang ketiga dengan P3K yang sebelumnya. Semoga kedepannya yang ikut tes P3K dapat dimudahkan dan bisa lulus P3K. Nah, sumbernya ini adalah dari pikiranrakyat.com. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu yang belum lolos P3K bisa lolos
P3K tahun ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.